Hai, kembali lagi dengan kita Games. Kali ini kita bakal bikin sebuah tutorial baru bagaimana bikin sistem apa ya sebenarnya? Penyimpanan skor ya, penyimpanan skor yang berlanjutan ke next level. Sebenarnya itu sudah cukup mudah untuk bagian sistem save dan load aja. Tapi itu juga tergantung dari bagaimana kalian menggunakan sistem game kalian. Jika kalian menggunakan sistem yang di copy dalam menggunakan script yang sama, kontrol permainannya itu bakal ribet. Oke, di sini kita bakal langsung saja lihat pertanyaannya. Oke, di sini pertanyaan sebelumnya itu adalah bagaimana cara bikin skor game dan cara menyimpan skor tersebut supaya berkelanjutan di scene 1 menandakan level 1 dan scene 2 menandakan level 2 sampai hasil akhir terjumlah semua hasilnya seperti itu. Dan di sini dia menerangkan cara menyimpan skor. Nah, emang untuk mengakses dari variabel di scene yang berbeda itu bisa kalian gunakan simpan ataupun akses variabel ini adalah tutorial statik ya, variabel statik. Kalian bisa gunakan static variable ataupun penyimpanannya player preference seperti itu. Dan di sini akhirnya cara dia poin pertama karena ada bla 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 bla, karena aku juga belum ada pengalaman menggunakan ini itu. Jadi saya bantu hanya di bagian ini, di bagian scene game. Satu game selesai dapat skor, simpan skor. Nah, simpan skor ini karena untuk diakses di scene 2. Nah, scene 2 ini juga game selesai dapat skor, simpan skor. Di sini juga ada simpan skor lagi. Kenapa? Karena simpan skor lagi bakal kita bisa disimpan ataupun tidak jika kalian menampilkan jumlah skor tersebut dalam scene 2 ya, maksudnya scene di akhir. Tapi jika menggunakan menampilkan skor semuanya itu di scene yang baru nih. Scene baru itu kalian perlu menyimpan semua skornya. Jadi di level 1 kalian simpan, level 2 kalian simpan, level 3 kalian simpan. Seperti itu. Oke, jadi aku juga bingung awalnya dia menggunakan sistem bagaimana permainannya. Jadi jika kalian copy, anggap aja contoh game lari lah. Game pertama ini adalah level 1 adalah game lari di kota. Nah, bagaimana cara tercepat jika kalian bikin level 2? Cara tercepatnya adalah kalian tinggal duplicate. Nah, ini duplicate udah level level 2 ini ya. Ini udah katakan di level 2. Di duplicate kalian ganti asetnya menjadi pedesaan ataupun hutan seperti itu. Jadi game lari level 2 adalah cukup ganti aset ke arah hutan dan udah menjadi game yang berbeda. Nah, itu tapi cukup riskan untuk implementasi beberapa fitur untuk kedepannya karena kalian menggunakan satu script yang sama. Nah, mungkin dia merasakan itu, maka jadi akhirnya bertanya dan kesulitan. Kita lanjutkan aja. Oke, langsung saja kita ke arah videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nanti ya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian support kita bisa melalui Sawer ya, ataupun sosial bebas. Link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Aduh, kesedak aku. Oke, di sini saya menggunakan satu script yang sama. Jadi di scene 1 itu adalah ada script kontrol permainan. Dan scene di level 2 ada kontrol permainan lagi. Anggap aja kalian sistemnya itu yang seperti saya omongkan tadi dengan cara duplicate. Ini level 1 ya. Saya udah menampilkan skor level 1 dan level 2 dan ada total skor sementara. Dan dilanjutkan ke level 2. Level 2 saya matikan dulu next buttonnya. Saya ganti home aja namanya. Karena udah tidak ada next level, jadi ini ada level akhir home. Ini kita ubah dulu skor. Ini untuk implementasi skor saya menggunakan teks setiap skor nanti masing-masing satu teks ya. Oke, ini skor. Jika kalian nanti contohnya anggap aja 3 level, berarti kalian perlu 3 teks skor lagi, kalian duplicate lagi, kalian taruh bawahnya, ganti namanya. Udah seperti itu. Oke, kita tampilkan semuanya. Oke, kita langsung ke level 1. Ini level 1. Kita ke arah script. Ini scriptnya jadi 1 ya untuk bagian level 1 dan level 2 scriptnya. Di sini sudah ada panel end game. Jadi kita bakal menambahkan UI, namespace UI karena kita bakal akses teks ya. UI. Di sini kita perlu indeks untuk indeks nanti aja dulu, kita bikin public float dulu. Public float integer. Float ataupun integer itu tergantung skor kalian sistemnya, mau bilangan koma atau bilangan bulat. Integer untuk bulat dan float untuk koma ya. Integer ini bilangan bulat, skor akhir. Ini yang bakal saya isi dari inspektor untuk contoh. Oke.
Tapi jika kalian nanti ingin akses skor akhir, sistem tak taruh di sini. Skor akhir itu kita ambil dari variabel skor kalian, oke? Skor kalian. Saya nggak tahu skor kalian yang seperti apa variabelnya, namanya apa itu nggak tahu. Jika namanya skor ya taruh situ skor, berarti kalian taruh sini skor seperti itu ya. Berapa skor kalian? Oke, berarti dia minta, udah dapat. Sekarang kita perlu indeks untuk levelnya. Public integer index level game. Oke, di sini kita bakal public text array text score text score aja mungkin ya, text score tambah s lah, text score. Oke, waktu kita tampilkan kita bakal menampilkan skornya dulu. Oke, kita menampilkan adalah text score. Ini nanti ditaruh secara berurutan 0 untuk level 1 dan maksudnya elemen 0 ya, elemen 0 level 1 untuk level 2. Oke, text score kita menggunakan di sini dengan menggunakan 0, tapi kita udah ada index level game. Index level game berarti text. Nah, text kita ambil dari skor akhir kita. Skor akhir karena dia adalah integer ataupun float, kalian bisa langsung ubah ke toString. toString. Oke, jika skor kalian float ya, saya tambahkan float skor koma. Contoh, kalian bisa langsung menggunakan itu, yaitu adalah skor koma toString tuh. Sama kan? Bisa tuh, toString. Bisa. Jadi gak usah khawatir, saya contohkan menggunakan integer, bilangan bulat. Oke. Ini udah kita toString, kita ubah. Ini udah menuliskan skornya. Di sini kita bisa langsung save. Kita save dulu aja, player preference dot save. Save itu set, sorry. Set karena udah integer, set integer aja nggak masalah. Set integer. Bisa integer bisa string sebenarnya. Tapi lebih mudah integer karena bisa langsung kita rubah ke string menggunakan toString. Kalau menggunakan teks itu menggunakan toParse ya kalau nggak salah. Apa parse ya, lupa gue. Parse, lupa gue. Apa ya? Pokoknya kita merubah bilangan angka itu menjadi string. Oke, sorry. Set integer. Kita perlu string key dan integer value. Kita save dari string key dan value. Oke, string key kita bikin namanya adalah skor akhir aja nggak apa, skor akhir. Besar kecil sesuaikan ya. Skor akhir seperti ini aja, besar kecil. Kita plus. Plus ini adalah levelnya. Kita gunakan index level game. Ini berarti kita bakal ambil value-nya dari skor akhir. Skor akhir. Nah, oke, integer untuk integer, float untuk float, oke? Bedakan. Integer set integer untuk value integer, set float untuk value float. Sudah, setelah itu bentar. Oke, karena setelah itu kita load. Kenapa kita load? Karena untuk melakukan sistem yang sama di next level. Kita bakal load secara looping for oke, kita menggunakan dari text score. Text score dot length. Sebenarnya udah akses loh, udah nulis teks ya ini ya. Kita load itu untuk melakukan penulisan. Untuk menampilkan value yang ada di sini sementara, seperti itu. Ini udah. Karena kita harus memikirkan cara ya, cara di level 1 dan level 2 itu melakukan script yang sama tanpa ada perubahan yang lain. Oke, jadi kita harus mikir bagaimana cara kita menampilkan
di skor level 2 gitu loh. Menampilkan skor level 2 itu adalah seperti ini. Kita save, kita baru menampilkan. Gak apa-apa. Berarti ini sebenarnya tidak perlu ya. Ini tidak perlu karena kita udah melakukan di sini. Ini kelihatan tidak perlu. Sorry, ini tak komen buat pengaman dulu, buat jaga-jaga. Kita melakukan load, ini save, kita melakukan dari index skor. Berarti kita bakal menulisnya dari sistem load karena udah disimpan. Berarti text score array dari i dot text itu sama dengan dari teks dari player previous dot get integer di sini ada case string lagi, string k sama integer default value. Jika tidak ada isinya string k tersebut, dia menggunakan value tersebut yang defaultnya kita setting 0. Oke. Stringnya kita bikin dia menggunakan sama score akhir plus index level game. Karena di sini nanti kalian index level game kita tulis normal sesuai dengan level. Jadi andai kata nanti adalah 1 ya 1 level 1, biar waktu di sini bisa minus 1 aja mungkin ya. Karena nanti kita akses itu dari karena nanti kan ini 1 di sini tuh yang disimpan angka 1. Index level ini dari skor akhir sama dengan 1. Oh, ini nih. Yang depan sorry lupa. For ini 1 text score.length ini harus 0. Karena array ini dimulai dari 0, berarti waktu penyimpanan ini ya. Index level game kita minus 1 di sini. Ini kita minus 1. Minus 1 untuk menyesuaikan dengan elemen array. Oke, minus 1. Sebenarnya kalian bisa juga di sini. Oh, kurung. Karena merah dia nggak tahu harus dikerjakan yang mana. Next level ini jadi 0. Ingat ya, ini harus tulis normal. Jika 0 dan ngebug, kalian harus tulis sesuainya. Level 1 level 2 1 ini dikurangi berarti 0. Ini berarti normal i. Normal i skor akhir plus i, koma. Value-nya adalah default-nya adalah 0. Karena ini adalah teks, dia merah, kita ubah ini adalah menjadi integer to string. Oke. Sudah. Nyimpan. Ini minus 1 untuk menyesuaikan dengan elemen array. Jadi ini adalah penyimpanan adalah skor akhir plus 0. Anggap aja level 1-nya adalah 0. Ini jadi sama 0. Nih. 0, 0, 0. Oke, sama. Ini untuk update text. Ada texture dengan load score. Oke. Ini sudah. Ya udah load. Oh, gini doang ya. Ini sudah nih. Ini sudah, kita kembali ke Unity. Ini di skin 1, level 1 ya. Kita ke script. Di sini ada skor akhir, nanti saya isi 50 mungkin. Aduh. Penulisan skornya langsung angka, coy. Ini langsung angka nih. Ini angka, berarti kita plus dulu, kita kembali ke script. Plus, kita perlu string. Kita perlu string. Oke, level. Tulisannya berapa? Skor level 1 2 ya. Berarti skor level plus. Ini kita spasi. Levelnya ini kita dapatkan dari string aja, dari integer i. Integer i plus 1. I plus 1, jadi skor level spasi 1, 0 itu adalah level 1. Setelah level 1, terus titik koma. Titik 2. String, titik 2 spasi. Nah, jadi ini untuk depannya, skor level. Tapi tergantung kalian tulisannya gimana. Ini saya tulis secara manual, skor level.
Ini sesuaikan dengan kalian aja. Ini 0 karena ini adalah I dimulai dari 0. Jadi kita plus 1 karena nanti lootnya adalah tampilannya adalah levelnya adalah level 1 dan 2 dan seterusnya. Jadi kita harus plus 1. Jika 0 berarti 0 plus 1 adalah level 1. Berarti array elemen 0 adalah level 1 seperti itu, oke? 1 ini adalah untuk titik 2 spasi baru angkanya. Oke, ini spasi angka tempel. Oh ya benar, spasi angka tempel. Oke, seperti ini kita kembali ke Unity. Kita drag lagi, hampir saja lupa. Skor akhir saya bikin 50, indeks level 1. Text score di sini ada 2. Kalau kalian 3 levelnya silakan 3, kalau 4 ya silakan 4. Text score, oh iya. Total score perlu kita update juga. Oh, shit. Berarti ini public. Kita kembali ke script. Public text. Kita bisa aja. Text total score. Oke. Total score. Total score dot text itu sama dengan dari total score. Kita gunakan integer aja di sini. Karena value kita integer, integer total score. Oke, berarti kita bakal melakukan looping. Kalian bisa melakukan ini gabung di sini ataupun terpisah karena ini sama loopingnya 2 kali. Oke, kita taruh sini. Gak apa, jadi 1 ya. Mohon maaf. Tapi jika kalian ingin lebih rapi, kalian bisa pisah ya, bisa aja. Kita sesuaikan dengan text score. Text score dot length. Oke, value-nya oke, total score. Total score kita tambah sama dengan dari kita langsung kita load aja ini. Sampai sini ya. Kita copy. Nih, total score ini kita load. Ini adalah integer. Kita load plus dia melakukan sebanyak ini 2 kali. Load 2 kali, total score udah di load. Load dan menjumlah seluruh total score. Oke, setelah itu berarti ini adalah untuk text total score, text total score dot text sama dengan dari total scorers to string. Udah. Ini biasa, ini basic. Oke, saya bedakan biar nanti kalian kalau itu benar update. Ini total score, saya tulis saja. Ayo jalan. Saya gedein semua biar kelihatan itu berbeda. Total score. Nanti biar kalian paham kalau ini ditulis secara manual, ya ini caps lock ya. Nanti kalian lihat di sini itu dia bakal berubah. Ini kecil ya tuh, kecil besar semua. Ini saya bikin besar semua. Sudah, ini untuk menampilkan skor akhir, total score. Oke, kita kembali ke Unity. Kita drag lagi, lupa aku, sorry. Oke, script, ada total score, kita drag total score. Oke, indeks 1 udah. Ctrl S, kita matikan. Anggap aja gamenya kelihatan dulu kan. Dan di sini aku udah taruh di start. Ini game end tentu saja kalian taruh. Ini adalah apa kalian taruh? Kalian taruh di blok script akhir game. Pasti paham kan kalian game kalian seperti apa? Nanti kalian taruh. Jika beda script kalian drag aja. Jangan lah. Ini tentu saja kalian kerjakan di script control game kalian, oke? Ini nanti aktif, udah true. Oke, kita kembali ke Unity, kita play. Tuh, level 1 selesai, skor level 1 sama dengan 50, skor level 2, 0, total skor adalah 50. Tuh, 50 kan? Next level. Level 2, tuh. 100 ini belum, karena scriptnya belum saya benerin, nggak ada script tuh dia. Oke, kita ke scene double click kita, aku lupa masukin, scene level, yang keload level 2 ini coy, sorry. Build setting, nah kelupaan, ini yang kita gunakan yang ini. Yang ini tadi aku bikinnya beda script, saya bikin yang menggunakan satu script dulu. Oke, udah saya masukkan, saya sekarang ke level 2.
Level 2 kita sesuaikan karena ini skor akhirnya aku bikin 100 saja. Indeks level gamenya adalah 2. Text score adalah 2. Kita ngisi-ngisi lagi emang. Tapi jika kalian nanti ngerjakan dulu di level 1, kalian double klik nanti dia udah udah keisi. Ini kita drag, aku kasih contoh ya nanti ya. Ini udah total text score akhir. Sorry. Kita drag. Udah nggak ada yang kosong. Kita save, ini saya duplicate ya, ini yang level 2. Duplicate. Dia satu-satu ini ya, yang baru satu-satu. Saya klik script tuh, udah ada isinya. Tinggal kalian ganti skor akhirnya. Anggap ini contoh skor akhirku. Anggap aja 30 seperti itu ya, dan seterusnya. Ini adalah level 3. Tapi di sini saya hanya menyocokkan 2 level, oke? Oke, berarti ini nggak perlu. Saya hapus saja scene ini. Kurung 1 ya, hapus, delete. Saya pindah ke scene 1. Don't save karena dihapus ya. Oke, ini scene-nya level 2. Ini scene level 1. Level 1 skornya 50. Oh, shit, saya lupa include delete karena udah ada penyimpanannya. Oke, kita bikin script, kita bikin folder, create folder, editor. Kita bikin di dalam script ini. Oke, sisap delete. Ini buat testing ya, jadi kita perlu delete player. Kita perlu delete player preface. Kita buka dulu, aku nyuntuh ya. Aduh, aku nyuntuh dulu. Reload aja nggak masalah. Nah, aku nyuntuh dulu dari aku tutorialku sendiri. Aku nggak apa. Oke, entah apa. Menggunakan editor, engine editor. Kita kembali ke script. Kita menggunakan using Unity editor. Delete all save, editor window, nggak pakai mono behavior, editor window, sudah, menu item, hapus semua ya, static void, ini namanya delete all player preface. Oke, saya bikin nama sendiri, player preface delete all. Kita kasih nama. Ini yang buat di menu item, sorry. Menu item ya. Menu item, buka kurung tutup kurung, nama. Oke, string garis miring window garis miring delete player. Delete, jangan spasi. Delete all player preface. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S, kita kembali ke Unity. Tidak perlu didrag kemana-mana karena udah langsung ke akses itu. Oke, kita ke window. Mana? Nih, delete all player preface, kita hapus semua. Karena udah ada penyimpanan sementara ya. Dari tadi aku tes pertama. Scene 1. Tadi scene 1 adalah 50 skor akhir. Scene 2 adalah 100. Oke, kita ke scene 1. Scene 2 dulu. Lupa saya matikan panelnya. Oke, scene 2, scene 1 kita play. Oke, tadi udah diisi ya 50 ya tuh. 50 skor level 2 tidak ada, level 1 selesai, total skor 50. Next level. Level 2 selesai. Skor level 1 adalah 50, skor level 2 adalah 100, total skor adalah 150. Mantap. Home. Nah, nanti home kalian klik. Oke, aman ya. Katanya udah ya, cukup ya. Berapa menit? 26 menit, lama juga. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria atau menurut saya link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih dan see you.